Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kakak akan bahas salah satu contoh soal mengenai listrik dinamis. Dan soal di depan adik-adik ini adalah tentang rangkaian listrik dengan satu loop. Nah, mari kita bahas soal berikut ini. Dari gambar di bawah ini, tentukan yang pertama, kuat arus listrik pada hambatan 3 ohm. Yang B, beda potensial antara titik A dan titik D. Yang C, daya disipasi pada hambatan 2 ohm. Yang D, energi yang dibebaskan pada hambatan 4 ohm selama 1 menit. Pada gambarnya terdapat 4 titik, yaitu untuk titik A, B, C, dan D. Dengan 4 buah hambatan sebesar 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, dan 1 ohm. Dan 3 buah GGL, 4 volt, 22 volt, dan 6 volt. Nah, pertanyaan pertama yaitu mengenai kuat arus listrik pada hambatan 3 ohm. Jadi nanti silakan adik-adik perhatikan karena tulisan kakak di sini juga tidak terlalu bagus. Jadi kalau mau memperhatikan juga silakan langsung ditulis. Nah, baiklah. Mari kita bahas yang pertanyaan pertama, yaitu berupa kuat arus listrik pada hambatan 3 ohm. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan kuat arus listrik pada hambatan 3 ohm ini, maka kita terlebih dahulu untuk mencari kuat arus listrik pada keseluruhan rangkaian. Nah, karena rangkaian ini merupakan rangkaian satu loop. Nah, pada rangkaian satu loop ini berlaku hukum Kirchhoff 2, di mana hukum Kirchhoff 2 ini berlaku pada rangkaian yang tertutup. Nah, bagaimana persamaan pada hukum Kirchhoff 2? Hukum Kirchhoff 2 kita menggunakan persamaan yaitu sigma GGL ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, tips yang pertama, kalau kita mengerjakan soal rangkaian listrik dengan satu loop ini atau dua loop nanti atau dua loop lainnya, maka kita lihat bahwa arus listrik itu mengalir dari potensial positif atau potensial tinggi ke potensial rendah. Sehingga kita lihat dulu. Nah, kalau arus listrik itu melewati GGL dengan jarum yang panjang, berarti itu adalah positif. Jika dia melewati GGL yang berjarum pendek, berarti yang kita tulis adalah negatif. Nah, tipsnya adalah kita mulai dengan melihat GGL mana yang lebih banyak negatifnya. Nah, sekalian untuk menentukan arah arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, kita lihat bahwa di antara ketiga GGL ini yang searah adalah GGL 22 volt dan 4 volt. Dia kalau arah arus dari A, B, C, D, maka dia yang dilewati adalah bertanda positif. Nah, kalau dia arah arusnya berasal dari A, D, C, B, maka yang dilewati adalah GGL dengan jarum pendek, yaitu potensial negatif. Sehingga kita dapat menentukan arah arusnya berasal dari A, D, ke C, dan ke B. Nah, begitulah tipsnya. Lihat yang lebih banyak mana GGL yang dilalui itu berjarum pendek atau potensial negatif. Sehingga dari rangkaian ini dapat kita tentukan arah arusnya mengalir dari A ke D, ke C, dan ke B. Nah, baru kita selanjutnya menghitung dan memasukkan nilai GGL tersebut. Nah, dari A kita mulai ya, ke D, ke C, dan ke B. Nah, GGL yang pertama dilewati adalah 6 volt, bertanda positif. Maka kita buatkan 6 volt. Dikurang dengan 22 volt. Dikurang dengan 22 volt, dikurang dengan 4 volt, ditambah dengan I dengan hambatan adalah 1, ditambah dengan 3, ditambah dengan 4, ditambah dengan 2, sama dengan 0. Nah, setelah itu kita hitung
6 dikurang 22 dikurang 4 sama dengan minus 20. Ditambah dengan I dengan jumlah hambatannya yaitu sebesar 10 ohm sama dengan 0. Nah, berikutnya I sama dengan I 10 ohm sama dengan 20. Sehingga I sama dengan 20 bagi 10 sama dengan 2 ampere. Nah, ini baru saja adalah I total. I totalnya yang terdapat pada rangkaian ini adalah sebesar 2 ampere. Karena I total sama juga dengan I yang dilewati oleh hambatan 3 ohm, maka yang pertama kita jawab adalah arus listrik yang melewati pada rangkaian 3 ohm adalah sebesar 2 ampere. Nah, betul. Yang pertanyaan pertama adalah pada hambatan 3 ohm. Sehingga kita dapat menjawabnya I pada 3 ohm sebesar 2 ampere. Nah, untuk pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan B. Di mana pertanyaan B ini adalah beda potensial antara titik A dan titik D. Nah, kita lihat dulu pada rangkaian bahwa di antara titik A dan titik D terdapat 2 hambatan dan 1 GL. Nah, kita lukiskan kembali pada lembar jawaban kita bahwa rangkaian ditanya adalah dari rangkaian titik A di mana terdapat 2 hambatan dan 1 GGL. Nah, sini titik D. Di sini terdapat 1 ohm, ini 3 ohm, dan ini adalah 6 volt. Nah, selanjutnya karena dia bukan lagi rangkaian tertutup, maka kita menggunakan V sama dengan I dikali R tambahkan GGL. Nah, tambah ini bisa menjadi tambah atau bisa menjadi kurang, tergantung kemanakah arah yang kita lihat. Kalau dia bertemu GGL dengan jarum yang pendek, maka di sinilah negatif. Jika yang ditemui oleh arus pertama kali jarum yang panjang, maka di sinilah bertanda positif. Sehingga potensial antara titik A dan D sama dengan I sebesar 2 ampere ditambahkan 1 ditambah 3 ohm ditambah dengan GGL-nya adalah 6 volt. Karena VAD atau beda potensial itu bersatuan voltmeter, maka yang dikali pun atau ditambah pun adalah sama-sama dengan satuan volt. I kali R adalah ampere dikali ohm, maka hasilnya adalah volt. Sehingga hasil beta potensial antara A dan titik D adalah 2 dikalikan dengan 4, sehingga satunya juga berubah jadi volt, ditambah dengan 6 volt. Nah, selanjutnya 2 kali 4 adalah 8, ditambah dengan 6, sehingga beda potensial antara titik A dan titik D adalah 14 volt. Nah, masuk kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mengenai daya disipasi pada hambatan 2 ohm. Nah, kita lihat dulu manakah yang 2 ohm. 2 ohm di sini adalah yang terdapat antara titik A dan titik B. Sehingga daya disipasinya kita bisa bikin. Nah, pada di sini kan kita bisa melukiskan bahwa antara titik A ke titik D, titik B, di sini terdapat 2 ohm. Nah, untuk mencari daya disipasi kita menggunakan persamaan I dikuadratkan dikalikan dengan R. Nah, I di sini sama dengan I total karena rangkaian pada satu loop ini atau rangkaian tertutup, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sama pada setiap hambatan. Nah, karena I di sini sama dengan 2 ampere sesuai dengan I total tadi yang kita temukan. Nah, maka kita buat I atau 2 ampere dikuadratkan dikali dengan R yaitu 2 ohm. Sehingga daya disipasinya adalah 2 dipangkat 2 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8 watt. Nah, mudah kan? Nah, selanjutnya kita cari yang D saja. Nah, untuk pertanyaan yang D adalah energi yang dibebaskan pada hambatan 4
ohm selama 1 menit. Nah, kita lihat dulu pada hambatan 4 ohm. Maka energi yang dibebaskan pada hambatan. Nah, yang diteliti di sini adalah pada hambatan 4 ohm selama 1 menit. Nah, pada hambatan 4 ohm selama waktunya adalah 1 menit. 1 menit ini sama dengan 60 sekon. Nah, rumus dari atau persamaan yang digunakan untuk menjadi energi yang dibebaskan sama dengan E sama dengan I kuadrat kali R dikali T. Nah, karena ini rangkaian tertutup yang seperti kakak sampaikan tadi, bahwa arus yang mengalir pada rangkaian tertutup atau rangkaian satu loop ini sama, maka I di sini sama dengan I total sebesar 2 ampere. Nah, kita kuadratkan. Nah, R di sini adalah 4 ohm. 4 ohm. 3 di sini adalah 60 sekon. Nah, kita jumlahkan. 2 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 6 sama dengan Joule. Nah, begitu mudahnya soal ini adik-adik ya. Semoga adik-adik paham dengan tulisan kakak. Dan semoga dapat dipahami dan bisa dipelajari untuk contoh soal berikutnya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita. Kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.